Halo teman-teman, salam geografi untuk kita semua. Kami mahasiswa semester 6, kelas A dari jurusan Geografi Universitas Nusa Cendana. Sekarang kami akan menjelaskan tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Perkenalkan, nama saya Jackson Nuslaa dan teman saya Triwati Maria Waang. Standar kompetensinya yaitu memahami vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kompetensi dasarnya yaitu menyajikan proses vulkanisme dan dampaknya terhadap kehidupan dengan menggunakan media, gambar, video, dan animasi. Indikator pencapaiannya yaitu siswa mampu menjelaskan proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan manfaat dari letusan gunung api bagi kehidupan manusia. Apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah kegiatan gunung api yang terjadi karena aktivitas keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma ke permukaan bumi disebut letusan gunung api atau erupsi. Jika dilihat dari strukturnya, gunung api terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, magma, yaitu bahan silikat cair pijar yang terdiri atas benda padat, cair, dan gas yang terdapat di dalam litosfer dengan suhu 900 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Dapur magma ini, lokasinya ada yang dalam dan ada yang dangkal. Dapur magma yang dalam dapat membuat letusan yang lebih kuat dibandingkan dapur magma yang dangkal. Yang kedua, kawah utama, yaitu lubang erupsi berdiameter kurang dari atau sama dengan 2 km yang terletak dengan puncak gunung api sebagai hasil erupsi pusat. Yang ketiga, pipa kawah, yaitu suatu lubang atau rekahan yang merupakan bidang lemah pada kerak bumi, tempat magma menerobos ke permukaan bumi. Yang keempat, kawah samping, yaitu lubang erupsi berdiameter kurang atau sama dengan 2 km yang terletak di bagian lereng tubuh gunung api sebagai hasil erupsi samping. Yang kelima, kerucut parasit, yaitu kerucut yang terbentuk dari akumulasi material hasil erupsi di luar kawah utama yang terletak di bagian tubuh gunung api dengan ukuran lebih kecil dari kerucut gunung api utamanya. Yang keenam, leleran lava, yaitu lava yang mengalir dari lubang kawah sebagai akibat keluarnya magma ke permukaan bumi. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya gunung api dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama gunung api mar, yang kedua gunung api kerucut, yang ketiga gunung api perisai. Gunung api mar berbentuk melingkar seperti danau kecil yang terjadi karena erupsi dari sebuah dapur magma yang relatif kecil. Gunung api kerucut berbentuk kerucut dan terjadi karena erupsi dan leleran lava yang berulang-ulang serta berselang-seling. Gunung api perisai berbentuk seperti perisai yang terjadi karena leleran lava membentuk lereng yang sangat dangkal. Tahukah kalian bagaimana proses meletusnya gunung berapi? Pertama, jauh di dalam perut bumi terdapat endapan magma. Yang kedua, adanya gas bertekanan tinggi yang berada di dalam perut bumi atau inti bumi yang mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Saat batuan tersebut meleleh, akan menghasilkan gas kemudian bercampur dengan magma. Yang ketiga, setelah itu, magma yang mengandung gas tersebut kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan bumi karena tekanan. Hal ini yang menyebabkan magma meletus atau erupsi gunung berapi.
Gunung api yang sedang meletus sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan di permukaan bumi seperti banjir lahar, gelombang pasang, awan emulsi, pencemaran udara, hujan batuan, dan kebakaran hutan. Namun, gunung api yang meletus juga dapat berdampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, abu vulkaniknya dapat menyuburkan tanah sehingga cocok untuk lahan pertanian. Selain untuk pertanian, lahannya juga subur untuk tanaman hutan yang berfungsi sebagai pelindung cadangan air. Yang kedua, material hasil letusannya banyak dimanfaatkan untuk bahan galian seperti pasir, batu, kerikil, obsidian, dan belerang. Yang ketiga, sebagai tempat pariwisata karena lingkungannya yang indah dan segar seperti adanya kawah, pemandian air panas, dan geysir. Contohnya di Gunung Bromo dan Tangkuban Perahu. Yang keempat, wilayah sekitar gunung berapi yang sering meletus sangat tepat dijadikan sebagai area pembangkit listrik vulkanik karena dapat mengandalkan energi panas yang dihasilkan dari sekitar gunung berapi. Yang kelima, dampak gunung meletus dari sisi positif berikut ialah munculnya mata air yang penuh dengan mineral berkhasiat atau biasa disebut magdani. Yang keenam, dengan meletusnya gunung berapi, maka terlahirlah lokasi tambang pasir baru. Berbagai material vulkanik terutama pasir dengan kualitas bagus bisa dijual dengan harga yang tinggi. Nah, teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Salam geografi.